dan tamu istimewa kita, Pak Fidelis. Selamat datang di ruang Zoom kita pada malam hari ini, Pak. Walaupun kita di tempat yang berbeda, kita bisa satu di sini gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentu sebelum kita memulai aktivitas kita, pertemuan kita pada malam hari ini, baik kalau kita juga mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, bersama kita berproses, supaya menerangi hati dan budi kita semua, bisa mendengarkan, terlibat seluruhnya, seluruh diri kita, untuk bersama-sama kita hadir di sini. Maka mari sebelum kita memulai, kita mohon berkat Tuhan terlebih dahulu, dan doa akan dipandu oleh Ibu Kresna. Silakan Ibu Kresna. Bapak Ibu doakan saya pandu secara Katolik. Bagi yang berkeyakinan lain dipersilakan doa sesuai keyakinannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami aturkan syukur kepadamu karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk membicarakan tentang anak-anak kami, supaya dengan hari ini apa yang dijelaskan oleh Pak Fidelis menjadi berkat untuk anak-anak kami, sehingga kami orang tua dapat memandu anak-anak dan membimbing anak-anak sesuai dengan talenta yang mereka punya. Dan kami mohon Tuhan hadirlah ke tengah-tengah kami agar pertemuan ini berjalan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Atin sudah memimpin doa kita pada malam hari ini dan dalam rangka kita pertemuan pada sore hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini sudah hadir kepala sekolah kita, Bapak Edi. Silakan Pak Edi untuk menyapa kita semua dan sekaligus membuka pertemuan kita pada malam hari ini. Kepada Pak Edi dipersilakan. Ya, terima kasih Suster Vincent. Pak Fidelis yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu semua orang tua yang saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya hari ini, di malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam ruang virtual ini untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Fidelis tentang hasil psikotes anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Pak Fidelis kita semakin memahami bahwa anak-anak kita ini memang punya keunikan masing-masing. Dan keunikan itulah yang harus kita kembangkan sehingga menjadi keunggulan untuk anak-anak kita. Nah, saya rasa nanti Pak Fidelis akan bisa menjelaskan dan menjawab Bapak Ibu seandainya ada hal-hal yang memang masih diperlukan untuk memahami lebih detail tentang hasil, karena memang ini ya kami hanya berupaya untuk bekerja sama dengan Pak Fidelis memotret, artinya kita mencari gambaran yang khusus dari anak-anak. Jadi mudah-mudahan nanti penjelasan dari Pak Fidelis, Bapak Ibu bisa pahami dengan baik. Saya rasa itu saja Suster Vincent, dan apa yang kita tunggu-tunggu hari ini Pak Fidelis bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Suster Vincent. Baik, terima kasih Pak Edi sudah menyapa kita semua, dan sekali lagi kita bersiap untuk mendengarkan Pak Fidelis gitu ya. Tapi sebelum mendengarkan Pak Fidelis, kayaknya perlu nih saya harus memperkenalkan dulu gitu ya. Bapak Ibu udah melihat semua ya, ini Pak Fidelis, ini Pak Fidelis gitu ya, energik dan senyumnya yang begitu bersahabat gitu ya. Oke.
Bapak Ibu sekalian, Pak Fidelis ini lahir di Nias tahun 1964, 28 Oktober, jadi sebentar lagi ulang tahun ya Pak ya? Ya, Suster. Iya, semoga nanti pada tanggal 28 kita mendoakan Pak Fidelis yang berulang tahun. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena tak kenal maka tak sayang, maka saya mau memperkenalkan Pak Fidelis. Pak Fidelis ini bernama lengkap Fidelis Waruwu MSc Education. Beberapa beberapa pendidikan yang ia jalani ini banyak banget gitu ya, sampai nanti saya tidak tahu harus mengucapkannya seperti apa gitu ya, tapi nanti kalau salah silakan dikoreksi ya Pak Fidelis. Oke, lulusan filsafat Universitas Santo Thomas Medan ya. Kemudian S1 Baccalaureate in Science of Education dari Salesiana Roma Italia tahun 94 dan Master in Science of Education dari spesialisasi di bidang formasi kepribadian di universitas yang sama tahun yang berbeda 1996 ya. Kemudian dari sekian gelar akademik ini tetapi juga ada beberapa sertifikasi yang diperoleh oleh Pak Fidelis gitu. Yang pertama itu sertifikasi formasi kepribadian di Universitas Salesiana Roma Italia, kemudian sertifikasi training living value dari Oxford tahun 2004, kemudian memperoleh gelar MBTI dari CPP California tahun 2006, kemudian sertifikasi di profile dari Thomas International tahun 2007. Kemudian ada Certified Training Leadership John Maxwell Team. Wow, keren banget. Dari Florida tahun 2017. Wah, Pak, dan sekarang berjubel pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Fidelis gitu ya. Ada formasi kepribadian, terlibat di MBTI, lalu di profile, corporate, kultur, karakter building, dan team building. Kemudian ada seminar pendidikan karakter, dan banyak lagi. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, kita tidak meragukan gitu. Kita tidak meragukan profesi dari Pak Fidelis yang beberapa waktu lalu membantu anak-anak kita semua untuk melakukan tes bakat bawaan. Pak Fidelis, kami siap mendengarkan. Baik, Ustaz. Ya, karena kemarin sudah mulai ada yang bertanya, Pak. Ya. Suster, waduh, anak saya ini IQ-nya begini, tapi kok sepertinya nggak mudeng-mudeng kalau diajari gitu kan, padahal sebenarnya IQ-nya itu di atas rata-rata gitu ya. Kemudian ada juga ini, kok anak saya hasilnya begini, Suster, nanti saya harus apa gitu ya. Jadi banyak pertanyaan Pak Fidelis. Semoga nanti dalam proses penjelasan ini Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini kesempatan untuk bertanya. Ini ahlinya ya. Mungkin nanti kalau bertanya di luar kesempatan ini kepada saya atau Bapak Ibu guru lain, ya kami tetap menjawab sih, tetapi alangkah baiknya pada malam hari ini kita mendapat penjelasan langsung dari ahlinya. Ya. Itu Pak Fidelis, dan itu perkenalan kita dengan Pak Fidelis. Mari kita siapkan hati, siapkan juga hasil tes dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu nanti ada yang sudah mulai dikasih stabilo gitu ya, mempertanyakan ini apa, ini artinya gitu ya. Atau kemarin sudah menjadi diskusi di dalam keluarga. Nah, ini kesempatan kita bertanya. Silakan Pak Fidelis, secara umum Pak Fidelis akan memaparkan kepada kita apa maksud dari tes yang kemarin dilakukan. Selamat untuk Pak Fidelis. Ya, silakan, terima kasih Suster. Selamat malam Bapak dan Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Bapak dan Ibu orang tua, selamat malam semuanya. Dan juga para siswa juga mungkin yang mendengar, selamat malam. Nah, saya izin untuk share screen supaya langsung saja saya jelaskan. Saya usahakan ringkas, lalu nanti kita ada banyak waktu untuk tanya jawab. Oke, Pak. Nah, psikotes ini didasarkan pada bakat bawaan. Nah, kalau bakat bawaan itu berarti setiap orang itu lahir
sudah membawa kecenderungan bawaan. Berarti kecenderungan bawaan ini merupakan kecenderungan yang dibawa dari lahir. Berarti ini tidak dipelajari. Biasanya kecenderungan bawaan itu bisa kita observasi secara sederhana. Ada orang yang unggul di pikiran, ada orang yang unggul di perasaan, ada orang unggul di perilaku. Maksudnya begini, kalau anak-anak itu unggul di pikiran, itu Bapak dan Ibu bisa tahu. Kalau kita marahi, dia langsung menantang kita. Nah, kita, kamu salah begini-begini, dia tantang kita. Berarti ini orang ini pikiran, dia logis, dia gunakan pikirannya. Kalau unggul di perasaan, anaknya kalau kita marahi, kamu buat salah begini-begini, langsung meleleh air matanya. Nah, ini unggul di perasaan. Nah, kalau lahir dia sudah unggul di perasaan, sampai dia dewasa pun tetap unggulnya di perasaan. Lebih duluan perasaannya maksudnya. Baru nanti dia gunakan pikirannya. Makanya kalau sudah dewasa seperti kita orang tua, itu kalau menonton TV, itu orang yang unggul di perasaan, biasanya dia siapkan tisu, siapkan sapu tangan, lalu dia cari channel yang ada perasaannya. Nah, kalau sudah ketemu, dia menangis-menangis di situ. Nanti lewat si yang unggul di pikiran. Dia bilang, nah kamu menangis-menangis gara-gara itu. Itu kan hanya TV. Udah, matikan aja daripada kamu menangis-menangis. Sesudah dimatikan, baru orang perasaan ini bilang, betul-betul orang itu ya. Tidak ada lagi perasaannya. Hanya otak yang ada. Nah, ada orang yang unggul di perilaku. Ini banyak sekali sahabat saya yang unggul di perilaku ini. Mereka biasanya bekerja di sales, di marketing. Itu kalau misalnya ditanya oleh pelanggan, Pak, boleh dikirim nggak sore ini barangnya? Oh iya, bisa. Padahal barangnya nggak ada. Jadi pokoknya sudah bisa dulu. Nah, makanya orang-orang yang unggul di perilaku ini, biasanya mereka bertindak dulu, baru nanti mereka pikirkan. Nah, jadi biasanya sering-sering mereka keceplosan ngomong, tahu-tahu dia bilang, aduh, maunya tadi tidak ngomong itu. Nah, biasanya salah satu dari ini keunggulan anak-anak itu ada keunggulan di situ. Kalau dia unggul di pikiran, ada perasaannya tetapi duluan digunakan pikirannya. Nah, makanya kalau orang bekerja sesuai dengan keunggulannya ini, talentanya ini, maka dia merasa puas. Itulah yang kita katakan orang itu bergairah di dalam bekerja atau menemukan passion-nya. Dan orang itu biasanya bisa mencapai best performance-nya. Jadi tes ini dilakukan di Eropa, saya belajar di Salesian mengenai tes ini, biasanya dilakukan di siswa SMP untuk melihat, lalu sudah itu 3 tahun, mereka akan menemani terus, sehingga anak itu nanti waktu pilih jurusan di SMA, itu sudah lebih akurat. Nah, itu kira-kira tujuan tes ini kita lakukan. Nah, kita lihat sekarang, Bapak dan Ibu tentu bertanya, memangnya dari mana bakat bawaan itu? Kok bisa? Secara saintifik bagaimana? Nah, ternyata bakat bawaan ini diturunkan dari orang tua melalui DNA atau melalui genetik. Maka kalau Bapak dan Ibu membaca nanti hasil psikotes anak-anak kita itu kadang-kadang ada yang mirip papanya, ada yang mirip mamanya. Sifat-sifatnya itu. Sama juga dengan sifat-sifat fisiknya ya. Ada mata, rambut, dan sebagainya, itu diturunkan secara genetik. Nah, istri saya sendiri membaca hasil psikotes anak-anak saya, lalu semua yang jelek dia katakan persis papanya. Jadi nanti Bapak dan Ibu nanti coba dibaca persis siapa yang jelek itu, ya kan? Nah, biasanya karena ada faktor bawaan ini, maka di dalam dunia psikologi kita kenal ada 2 faktor yang menentukan kepribadian manusia. Satu faktor bawaan, dan ini yang disebut sifat-sifat yang lebih permanen. Kalau sudah ada dari lahir, itu biasanya ada terus. Namanya ini bawaan orok. Nah, jadi memang ada sifat-sifat yang bawaan itu ya, dari keturunan. Ada yang kedua adalah dibentuk oleh lingkungan. Ini yang disebut karakter. Jadi semua, misalnya sifat kejujuran, tanggung jawab, disiplin, itu bukan bawaan. Jadi itu adalah dibentuk oleh lingkungan. Makanya kalau anak-anak Bapak dan Ibu sekolah di sekolah yang disiplin, guru-gurunya disiplin, semua disiplin, nanti lama-lama juga dia disiplin. Begitu kira-kira. Nah, ini sosial budaya, pendidikan, dan pelatihan. Nah, yang kita tes di dalam tes ini hanya faktor bawaannya. Jadi hanya bagian ini aja. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita melihat bagaimana cara melihat faktor bawaan itu. Kok bisa tahu kita? Sudah dibuat penelitian selama 40 tahun lebih, itu di seluruh benua diambil sampelnya, dan akhirnya dirumuskan
di temuan itu ada 16 peta bakat umat manusia. Berarti tema bakat bawaan umat manusia itu semuanya ada 16 ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat 16 itu di halaman pertama sekali tes anak-anak kita. Lihat PDF-nya di halaman bagian pertamanya, di situ ada 16 peta bakatnya. Nah, 16 peta bakat ini ada nomornya, nomor 1 sampai 16, ini berlaku internasional. Dan kalau misalnya nomor 1 hilang nomor satunya, lalu diganti dengan gelarnya, the most responsible. Jadi kalau misalnya anak Bapak dan Ibu di nomor 7, hilang nanti nomor 7-nya, diganti the most idealist. Nah, itu ada di halaman pertama, Bapak dan Ibu, ada di kotak-kotak ini. Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana memahami 16 kotak ini. Tetapi sebelumnya dulu, sesudah halaman ini, buka Bapak dan Ibu, ada daftar isi. Sesudah daftar isi, ada halaman pertama yang menjelaskan mengenai bakat kita, anak-anak kita, dan ada di situ tingkat konsistensi. Saya mau menjelaskan sebentar mengenai tingkat konsistensi. Di situ ada nama anak Fidelis Waruhu, lalu ada gelarnya The Idealist. Saya tipe bakat saya The Idealist. Lalu di dalam huruf yang kecil-kecil ini ada tingkat konsistensinya. Nah, di situ dikatakan Fidelis Waruhu mengikuti tes ini pada tanggal sekian dengan tingkat konsistensi sekian. Nah, bagaimana membaca tingkat konsistensi ini lalu dari mana? Nah, kalau misalnya tingkat konsistensi itu 80, 90 sampai 100%, berarti sebagian besar hasil psikotes ini menggambarkan anaknya. Minimal 80%. Kalau tingkat konsistensi 80%. Kalau 90 begitu juga. Kalau misalnya tingkat konsistensinya 70, berarti ada 30% yang mungkin tidak menggambarkan. Ada 30% mungkin. Kalau 65 berarti ada 35% yang tidak menggambarkan. Berarti tapi masih menggambarkan. Tapi ada beberapa yang enggak. Itu maksud. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tanya kepada saya, dari mana bisa diukur tingkat konsistensinya ini? Nah, tingkat konsistensinya ini diukur melalui cara anak menjawab psikotesnya. Nah, di dalam psikotes ini kita tanya banyak item, banyak sekali hal-hal yang kita tanya, tetapi setiap item itu kita mau verifikasi sampai 17 kali pertanyaannya. Nah, misalnya, saya mau tahu anak itu introvert atau ekstrovert. Itu salah satu contohnya. Nah, kita tanya di dalam tes, apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam. Kalau dia suka diam berarti introvert. Kalau dia suka ngobrol berarti ekstrovert. Ini ditanya pertama dulu. Anda misalnya menjawab suka ngobrol, padahal dia suka diam. Nah, itu yang nanti tidak konsisten. Tetapi yang sama ini kita tanya dengan cara berbeda. Di kegiatan berikut ini, nilai dirimu antara 1 sampai dengan 5. 1 dan tidak sesuai dengan dirimu, 5 sangat sesuai dengan dirimu. Ini namanya skala Likert. Nah, itu ada pertanyaan yang seperti ini. Anda suka sekali bertemu dengan orang-orang baru. Lalu nilai dirimu. Kalau dia jawab 1, berarti sangat tidak sesuai dengan dirinya, dia tidak suka bertemu orang baru. Kalau dia jawab 5, berarti dia sangat suka bertemu orang baru. Nah, kalau dia sangat senang bertemu orang baru, berarti dia ekstrovert. Nah, berarti dia tadi suka ngobrol, ada apanya itu. Nah, kalau dia menjawab 1, berarti dia introvert. Nah, itu macam-macam kita buat pertanyaannya. Pokoknya satu item ditanya sampai 17 kali. Sering anak-anak itu tidak menjawab secara konsisten. Jadi di atas dia bilang suka ngobrol. Di itu dia bilang suka diam. Dia suka ngobrol lagi. Jadi disinilah diukur kira-kira tingkat konsistensinya itu. Semakin dia konsisten mengatakan dirinya itu bidang tipe tertentu, maka kita katakan tingkat konsistensinya 80, 90, 100%. Itu kira-kira tingkat konsistensinya itu. Orang tua tanya kepada saya, apakah mereka tidak jujur, Pak Fidelis? Bukan tidak jujur. Jadi sebenarnya inkonsistensi itu muncul karena anak mau memperbaiki gambaran dirinya sedikit. Sebenarnya dia misalnya pendiam. Tetapi kamu sih diam sekali. Harus ngobrol sedikit. Kan sudah dikasih mulut oleh Tuhan. Ayo ngobrol. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda itu suka bicara atau suka lebih banyak diam, mengobservasi, maka dia jawab, dia suka bicara. Padahal dia sebenarnya suka diam. Berarti ini yang disebut dia pilih diri idealnya. Yang sesuai tuntutan keluarga, tuntutan budaya, hasil dari internalisasi. Atau diri yang dicita-citakan. Jadi ini bukan salahnya dia.
Jadi kita itu kalau orang dewasa, itu kadang-kadang tingkat konsistensinya itu kadang-kadang 70%, itu sudah bagus. Bisa di bawah itu. Karena kita orang dewasa biasanya memilih banyak diri ideal, bukan diri kita yang aktual. Ini kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan salahkan anaknya, oh kamu sih tidak jujur ini. Bukan tidak jujur. Tetapi orang itu biasanya suka memperbaiki gambaran dirinya sedikit. Supaya lebih baik lah, ya kan? Nah, tahu-tahu ini nanti kalau banyak dia gunakan diri idealnya, psikotesnya tidak menggambarkan dirinya sebenarnya, tapi menggambarkan diri yang dipikirkannya itu. Nah, itu semua kelemahan psikotes. Jadi Bapak dan Ibu, saya memberikan seminar ini supaya tahu nanti anaknya persis ada di mana. Jadi saya jelaskan semua bagaimana caranya, dan Bapak dan Ibu juga bisa ikut, bisa tahu juga di mana anaknya bisa Bapak dan Ibu tentukan. Sekarang itu kira-kira catatan saya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita mulai dengan yang pertama. Bapak dan Ibu lihat tadi anaknya itu ada di mana? Ada di apa namanya ini, di kotak yang mana ya? Di nomornya berapa? Saya verifikasi pertama. Bapak dan Ibu langsung bisa memverifikasi. Semua anak-anak yang ada di barisan pertama, berarti responsible, loyal, perfeksionis, independen, mekanik, artistik, idealis, dan konseptor, semua yang 2 baris ini introvert. Nah, itu yang pertama. Jadi lihat Bapak dan Ibu, lihat, benar enggak anak yang introvert? Kita ikut nggak cukup. Untuk mengetahui anak itu Mau lagi kok. Mau lagi satu. Mau lagi satu. Untuk mengetahui anak itu introvert, caranya ialah dengan melihat waktu anak itu TK dulu. Nah, di TK dulu anaknya, bagaimana di TK. Nah, kalau biasanya anak-anak introvert itu, kalau waktu di TK dulu, di bawah hari pertama menangis. Mamanya mesti di dalam kelas. Hari kedua juga masih menangis juga. Berarti mamanya mesti di dalam kelas, kalau di luar pun pintu mesti dibuka, supaya dia lihat mamanya ada di luar. Itu kalau anak-anak introvert. Yang ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat dulu. Hari ketiga, guru mengatakan, ayo mami-mami keluar. Sekarang harus ditutup pintu. Nah, waktu ditutup pintu itu, maminya berkata, sayang, mami nanti tunggu di luar. Lalu anaknya teriak dari bangkunya, mami jangan bohong. Nah, berarti maminya ini sudah terkenal, suka memberikan PHP. Nah, sehingga anaknya tahu dia, oh nanti PHP lagi ini. Ya kan? Nah, berarti maksudnya anak-anak introvert ini biasanya mereka butuh waktu untuk bersosialisasi. Itu maksudnya introvert itu. Ya, berarti kalau ada situasi baru, dia butuh waktu untuk bisa dia bersosialisasi. Nah, semakin dia ke kanan, semakin introvert. Berarti nomor 4 dan nomor 3 ini paling introvert. Kalau kita tidak sapa, dia tidak ngomong. Dari barisan ini 5, 6, 7, 8, nomor 8 paling introvert dengan 7. Nah, berarti 4 kotak ini boleh kita katakan gradasi introvertnya lebih ekstrim. Sedangkan yang 1, 2, 5, 6 ini biasa-biasa kira-kira. Artinya masih dalam taraf biasa. Nah, itu kira-kira caranya Bapak dan Ibu bisa memverifikasi. Lihat waktu TK dulu. Nah, yang kedua, anak-anak yang ada di nomor 9, 10, 11, 12, sampai 16, ini adalah anak-anak ekstrovert. Berarti dulu waktu TK dulu, waktu Bapak dan Ibu bawa ke TK, hari pertama menangis, pulang sekolah sudah ada temannya. Hari kedua sudah membaur dengan teman-temannya. Hari ketiga lupa dia mamanya. Nah, sudah membaur dia. Nah, berarti orang-orang ini biasanya suka ngobrol, suka bergaul. Nah, semakin ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti yang paling ekstrovert adalah nomor 9 dan 10. Di barisan ini berarti 13 paling ekstrovert, suka jalan-jalan di kelas, makanya gelarnya hard charging, baterainya tidak pernah lowbat, ya kan, suka keliling-keliling, ya kan, dan nomor 14 harmonius. Nah, berarti ini boleh kita katakan kalau anak nomor 9 dan 10 duduk satu bangku di kelas sebelum pandemi, itu bisa ribut satu kelas. Hanya berdua saja, karena pasti ngobrol. Nah, itu. Nah, apalagi tidak ada guru. Yang hard charging ini suka jalan-jalan kalau tidak ada guru. Dia jalan ke sana, jalan ke sini. Berarti Bapak dan Ibu lihat anaknya. Kalau benar seperti tadi dikatakan ini, berarti tes ini sudah benar dia. Nah, itu kira-kira verifikasi pertama. Verifikasi yang berikutnya, Bapak Ibu. Kita buat satu-satu sekarang. Responsible, loyal, perfeksionis, independen.
Bapak dan Ibu bisa melihat tadi ini, bagi Bapak dan Ibu yang baru masuk, bisa melihatnya ini di halaman pertama sekali. Ada 16 kotak di situ ya. Nah, responsible, loyal, perfeksionis, independen, anak-anak ini diberikan kekuatan oleh Yang Maha Pencipta. Mereka sudah ada bakat bawaan, yaitu mereka setia pada komitmen. Itu jaminannya Bapak Ibu. Mereka sangat setia pada komitmen. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa tahu? Anak-anak ini diberikan tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Jadi ini biasanya, makanya guru-guru nanti bisa dicek. Anak-anak yang ada di responsible, loyal, perfeksionis, independen, saya sudah kirim daftarnya. Yang ini responsible siapa-siapa saja namanya, di kelas berapa. Ada nama-namanya nih, berapa orang yang ini ya. Nanti dicek. Itu ternyata dikasih tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang unggul di bidang komitmen, suka perencanaan-perencanaan, suka terstruktur, dan terorganisir. Nah, berarti ini biasanya di perusahaan dicari orang-orang ini. Karena kalau dia sudah dijelaskan tugasnya, pasti dikerjakan. Nah, kita lihat sekarang satu-satu. Ini diberi gelarnya responsible. Kenapa? Karena inilah orang yang sangat bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Baru dia bermain. Dia kerjakan dulu tugasnya. Nah, ini disebut loyal karena apa? Karena ini paling setia menjalankan aturan. Aturan apa saja pasti dijalankan sama dia. Nah, berarti orang ini loyal. Di dalam meletakkan barangnya aja, dia selalu letakkan di tempat yang sama. Makanya kalau barangnya dipindahkan oleh orang, bisa dia tahu. Nah, ini orang-orang yang loyal. Perfeksionis berarti ingin sekali sempurna. Melaksanakan semua tugas itu secara sempurna. Makanya kalau ulangan, besok ulangan, malam ini bisa tidak tidur yang perfeksionis ini. Untuk belajar sampai titik koma dia pelajari. Nah, yang ini independen, kenapa? Karena kalau dia sudah diberi tugas dan dia sudah paham tugas itu, secara mandiri akan dia kerjakan tugas itu, tidak usah lagi disuruh-suruh. Berarti ini keunggulan-keunggulan mereka. Berarti gelarnya ini adalah karakter yang sangat khas yang ada di tipe itu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Berarti ini anak-anak Bapak dan Ibu yang ada di sini, waktu TK dulu guru mengatakan, anak-anak besok tolong bawa barang ini. Semua anak-anak nomor 1 sampai nomor 4, begitu ketemu mamanya, langsung mengatakan, Mama, sudah dikatakan oleh ibu guru, harus kita bawa barang ini. Ya udah, orang tuanya menyiapkan. Jadi ini namanya komitmennya, bertanggung jawab. Itu kira-kira barisan pertama, Bapak Ibu. Berarti kalau ada anak Bapak dan Ibu yang di barisan ini, tetapi tidak bertanggung jawab, mengabaikan tugasnya, berarti mungkin bukan di kotak itu dia. Nah, mungkin itu tadi yang tidak konsisten itu. Nah, kita lihat barisan yang kedua, Pak. Mekanik, artistik, idealis, dan konseptor. Orang-orang yang ada di sini adalah ahli sistem. Karena mereka ahli sistem, Bapak dan Ibu, maka mereka biasanya, kalau orang tua tidak ada, waktu anak-anak duduk, mereka itu suka sekali utak-atik barang-barang, bongkar-bongkar barang-barang. Karena mau tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi mereka ini unggul di bidang cara kerja sesuatu, mau tahu. Selalu bertanya. Khususnya mekanik. Makanya diberi dia judulnya mekanik, bakatnya mekanik. Kenapa? Suka bongkar-bongkar barang-barang, dia mau tahu bagaimana cara kerjanya. Makanya orang ini suka sekali robot, suka membuat alat-alat, mesin, perangkap-perangkap juga bisa dia suka sekali membuat. Ya, dari orang ini adalah orang yang bagus sekali di bidang mekanik, menciptakan mesin pesawat, robot, macam itu. Nah, ini orang-orang yang suka utak-atik barang-barang. Nah, yang nomor 6, sistem, ahli sistem, tetapi ini lebih ke artistik. Artistik itu maksudnya dia ingin menciptakan sesuatu yang sesuai, kalau misalnya wajah kita, bagaimana bentuknya, dia bagaimana rambutnya harusnya bagaimana, blusnya bagaimana, pakaiannya harus bagaimana, berarti fashion design. Dia ahli di situ. Nah, itu juga mengatur warna. Dan di warna-warna itu bisa dia lihat, ini kombinasi warna ini dengan ini yang cocok. Jadi mereka punya naluri seperti itu. Makanya suka sekali menata meja makan, menata sesuatu di kamarnya, suka dia bakat ada seni, karena dia tukar-tukar apa ya. Nah, berarti orang ini bukan arti bintang film. Artistik ini maksudnya orang ahli di sistem desain. Kalau mereka ambil teknik berarti arsitek. Kalau dokter, dokter kecantikan. Nanti bisa dia buat nanti hidung kita menjadi lebih berwibawa. Ya karena dia ahli desain itu. Nah, ini sistem hidup.
maka dikatakan idealis. Berarti orang ini adalah sistem ide. Bagaimana caranya, orang ini cocok bekerja di mana ini, yang ini, bagusnya yang ini, strateginya bagaimana. Kalau di manajemen, strategi manajemen. Nah, ini orang yang banyak sekali idenya, banyak sekali gagasannya. Maunya begini. Tetapi biasanya orang-orang ini sudah psikolog sebelum belajar psikologi. Karena jago sekali mereka di ide, tahu mereka di intuisi, ya kan? Nah, ini berarti orang-orang ahli strategik ide. Hanya kadang-kadang mereka hanya banyak ide, tetapi tidak dilakukan biasanya karena lemah mereka di operasional. Nah, Bapak dan Ibu, yang nomor 8 sistem konsep. Ini beda lagi. Nah, ini kan sistem mekanik, berarti mesin-mesin bagaimana cara kerja sesuatu. Ini sistem keindahan, berarti sistem desain. Sistem ini ide-ide, berarti sistem lebih ke arah psikologi. Yang ini konseptor, sistem tetapi konsep. Nah, untuk memberikan contohnya Bapak dan Ibu, saya kasih contoh saja seperti sistem multi-level marketing. Kan ada upline, downline, ada downline-nya juga di bawahnya, itu bagaimana. Nanti kalau yang ini berapa persen dapat yang di atasnya. Dia buat sistem multi-level marketing. Nah, bekerja sistem ini, lalu dia dapat juga duitnya. Ya kan? Nah, itu yang orang-orang ini. Ahli membuat konsep sistem, sehingga sistem bekerja untuk mereka. Inilah kira-kira bakatnya seperti Alibaba. Dia ciptakan sistem apa semua, yang juga Gojek, ya kan? Apa juga Shopee, semua sistem-sistem itu kita beli, dia dapat juga duit dari situ. Yang menjual juga dapat juga duit dari situ. Jadi pokoknya dia dapat duit tiap-tiap hari. Nah, dia tidak bekerja, dia ciptakan sistem. Nah, ini yang konsep-konsep. Berarti ini sangat ahli dalam programming, ahli di dalam menciptakan sistem ekonomi, ahli sistem kalau di perusahaan, bagaimana sistem perusahaan supaya berjalan dengan baik. Konsepnya bagus. Nah, ini orang-orang konseptor. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kita pindah ke nomor 9, 10, 11, 12. Berarti marketer, generous, optimistic, entrepreneur. Ini ahli di bidang ngomong-ngomong. Itu Bapak Ibu. Nah, ngobrol mereka, ahli komunikasi. Ahli mempengaruhi orang. Mereka jago di public speaking. Maka orang-orang ini biasanya dari anak-anak suka ngobrol. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu bisa tahu? Misalnya waktu kecil itu selalu lupa tugasnya. Misalnya guru mengatakan, anak-anak waktu TK, anak-anak tolong bawa ini. Anak-anak yang ada di barisan pertama, 2, 3, 4 sudah membawa barang itu. Yang ini karena langsung ingat, ketemu mamanya langsung bilang, yang ini dia dengar ada yang perlu dibawa, tetapi waktu dikasih instruksi oleh guru, dia lagi ngobrol. Karena dia lagi ngobrol, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi dia tidak tahu kapan dibawa. Dia tahu ada yang harus dibawa. Nah, besok sudah sampai di halaman sekolah. Anak-anak nomor 9 sampai 12. Dia lihat anak nomor 1, 2, 3, 4 sudah bawa barangnya. Baru dia katakan kepada mamanya, Mama, kita harus bawa barang seperti itu. Mamanya bilang, mengapa baru bilang sekarang? Ya, baru tahu, baru ingat. Nah, berarti orang-orang ini sebenarnya bukan kurang tanggung jawab, tetapi mereka itu tidak ingat. Makanya Bapak dan Ibu harus melatih nanti mereka untuk mencatat tugas-tugasnya yang ini. Sering nanti kalau guru-guru juga bisa tahu. Ini nanti tugas-tugas itu dikerjakan di menit terakhir. Dan tidak tahu dia bahwa ada tugas orang-orang ini. Makanya nanti guru-guru nanti dilihat, dikasih daftarnya nanti siapa-siapa saja ini yang ada di marketer, generous, dan optimistic, ya kan? Itu sebelum selesai Zoom atau Google Meet, guru harus mengecek dulu. Misalnya di generous ini ada si Fidelis. Lalu gurunya, Fidelis ayo, sebelum kita tutup dulu, baca dulu tugas yang tadi apa. Waktu itu, nggak tahu apa tugasnya. Baru sesudah itu bilang, ayo, diktekan sekali lagi ya, ini tugasnya minggu depan, coba dicatat. Catat ya. Belum tentu juga dicatat, walaupun sudah dikatakan itu oleh guru. Maka coba dicek lagi sama optimistik. Optimistik ini misalnya dia itu Fidelia namanya. Nah sekarang Fidelia, coba apa tugasnya kemarin? Nggak tahu juga. Makanya tulis sekarang. Betul-betul tulis ya, nanti saya cek satu-satu. Baru dia menulis. Kapan dikumpulkan tugasnya? Ditanya kepada marketer. Itu tidak tahu juga. Berarti Bapak dan Ibu, ini untuk sekolah, itu perlu nanti anak-anak ini harus yakin dulu sudah dia catat tugasnya, ditanya, dia baca, baru dilepas dari Zoom. Karena kalau tidak nanti, ini tidak ada catatan dan tidak ada catatan tugasnya.
Begitu kira-kira Bapak Ibu. Makanya ini juga ilmu ini bagus juga untuk pengembangan diri anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu berarti sudah kita tahu sekarang. Waktu anak-anak nomor 1, 2, 3, 4, kalau diberi tugas pasti dikerjakan. Waktu anak-anak nomor 5, 6, 7, 8, itu kalau orang tua tidak ada di rumah pasti suka bongkar-bongkar barang-barang, ya kan? Nah, nomor 9, 10, 11, 12, waktu anak-anak kadang-kadang sering mereka lupa tugasnya. Bukan karena mereka tidak mau mengerjakan, tetapi karena tidak dicatat. Nah, Bapak dan Ibu berarti nanti, atau ini ahli ngobrol, suka ngobrol selalu, ya. Jadi Bapak dan Ibu itu untuk melatih mereka. Nanti gunakan tes ini ya. Nah, sekarang kita lihat marketer. Marketer arti ahli mempengaruhi orang. Kalau Bapak dan Ibu dia sudah ngomong, Bapak dan Mama, Bapak, itu ada restoran menu makanannya seperti ini. Lalu dia jelaskan menunya kepada kita, Bapak Ibu. Belum selesai dia jelaskan, kita sudah menelan air liur kita. Nah, ini orang ini ahli mempengaruhi orang. Generous, ahli membantu orang. Kebahagiaannya membahagiakan orang. Kelihatannya ini kalau wanita cocok calon suster. Nah, kalau dia pria cocok calon pastor atau pendeta atau hamba Tuhan. Karena bersedia membantu orang walaupun dirinya tidak ada yang memperhatikan. Jadi orang-orang ini biasanya suka sekali membantu orang. Maka anak-anak yang ada di sini dia kerjakan tugas temannya, dia bantu temannya mengerjakan tugas temannya, tahu-tahu tugasnya sendiri tidak selesai. Nih, nah, optimistik ini mengapa optimis gelarnya? Ahli memberi harapan kepada umat manusia. Berarti kalau Bapak dan Ibu ada anaknya yang di rumah optimistik, Bapak dan Ibu tidak ada lagi kehilangan harapan. Selalu dikasih harapan untuk Bapak dan Ibu. Kalau ada anaknya ada di optimistik. Misalnya, contohnya, kalau belajar, dia belajar sebentar. Tidak suka belajar lama-lama. Mamanya tanya, kamu sudah selesai belajar? Sudah, Mak. Saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3. Besok hanya ulangan bab 2. Saya sudah kuasai bab 1, bab 2, bab 3. Udah. Mamanya senang. Baguslah. Berarti kamu sudah kuasai semua. Ulangan besok. Minggu depan dibagi kertas ulangannya. Nilainya jelek. Lalu mamanya tanya, lah kemarin kamu bilang kamu sudah kuasai semua. Kok nilainya jelek? Apa kata optimistik? Ah, mama tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Dan nilai saya ini termasuk 5 besar. Berarti masih ada harapan. Ya kan? Masih optimis. Makanya Bapak dan Ibu kalau ada anaknya di sini, Bapak dan Ibu dia ahli memberi harapan. Ini orang-orang yang bagus sekali di motivator, ahli motivasi. Selalu kalau mereka mengatakan sesuatu, yakin kita kebenarannya, ya kan? Nah, nomor 12 disebut entrepreneur karena apa? Karena ini adalah memang orang yang ahli melihat peluang. Nah, di masa pandemi ini bisa dia melihat peluang. Mama, kita bisa jual loh yang ini karena kebutuhan pasar sekarang adalah ini. Bisa kita jual kue, bisa jual makanan, bisa jual ini. Pokoknya itu banyak sekali ide-idenya. Nah, ini berarti pengusaha sebenarnya secara bawaan. Itu yang dikatakan ini entrepreneur. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu berarti sudah melihat ciri-cirinya bagaimana anak-anak ini, ya kan? Nah, nomor 13 hard charging, harmonius, diplomat, komandan, orang-orang yang ada di sini adalah jago sekali di bidang manajerial. Ahli mengatur, Bapak Ibu. Mereka suka mengatur orang, kalau tidak ada orang, barang pun suka diaturnya. Nah, berarti orang-orang ini suka ngatur-ngatur ini, Bapak Ibu. Jadi itu waktu kecil suka ngatur. Barang-barang diatur, apa semua diatur ini. Khususnya no hard charging ini suka sekali mengatur. Kalau misalnya sudah dewasa seperti kita, kalau ada dompetnya, uang di dalam dompetnya pun diatur-atur. 100.000, 50.000, 20.000, pokoknya diatur Bapak Ibu. Jadi orang-orang ini adalah ahli mengatur. Nah, mereka itu karena suka mengatur biasanya Bapak dan Ibu, mereka juga jago di bidang manajemen. Nah, yang nomor 14 suka mengatur untuk mengharmoniskan. Nah, ini mengatur tapi harmoni. Berarti kalau dia misalnya manajer di pabrik, itu dia tidak ada anggota di pabrik itu yang akan demo, yang akan berontak. Karena dia sudah ngatur dengan bagus sekali. Nah, ini kata profesor saya, kalau ini laki-laki adalah tipe ayah yang baik. Kalau dia wanita, tipe ibu yang baik. Dan kalau dia menantu, ini tipe menantu yang baik. Nah, makanya, kenapa? Karena dia urus semua mertuanya sampai akhir hayat. Makanya nanti Bapak dan Ibu kalau mau mencari menantu, cari nomor 14. Supaya terjamin masa depan Bapak dan Ibu di hari tua. Ya kan? Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak tahu bahwa itu apakah itu nomor 14 atau enggak,
ya bawa dulu ke saya dong, ya supaya saya tes. Nah, tes kalau nomor 14 baru jadi, ya kan? Dan Bapak dan Ibu jangan terlalu serius ya. Karena kalau sudah ada menantu, jangan lagi dibawa ke saya untuk dites. Nanti bukan di nomor 14, nanti Bapak dan Ibu kecewa, ya kan? Nah, ini kita berkelakar kalau sudah malam, Bapak dan Ibu bisa mengantuk. Jadi ini hanya humor aja. Nah, nomor 15 Bapak Ibu diplomat. Ini ahli dalam komunikasi. Mereka itu kalau diplomat, berarti bagaimana? Diplomat ialah orang yang bagus sekali di bidang di bidang komunikasi. Jadi dia bisa mengatakan ini mereka juga dapat bagian, kompetitor kita juga dapat bagian, musuh kita dapat bagian, kita juga dapat bagian. Ayo sama-sama kita. Makanya orang-orang ini jago sekali di komunikasi. Mereka bagus sekali di komunikasi. Karena mereka bisa diterima semua komunikasi mereka itu oleh semua orang. Nah, itulah orang-orang yang ada di diplomat. Baik, Bapak dan Ibu, yang terakhir komandan. Komandan ini adalah selalu melihat tujuan, mengatur untuk tujuan. Tujuan kita ke sana. Maka komandan ini biasanya ceplos-ceplos, langsung to the point, tidak suka yang tetebeng macam-macam. Jadi kalau misalnya dia katakan ada musuh, dia ada musuh, tembak. Macam itu kira-kira. Jadi kalau mengkritik tajam. Jadi tidak ada komandan yang basa-basi, lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Nggak ada begitu. Komandan cara kerjanya, cara ngomongnya tajam. Nah, Bapak dan Ibu, sudah kita lihat barisan pertama, ahli komitmen, barisan kedua, ahli sistem, barisan ketiga, unggul di komunikasi, barisan keempat, ahli manajerial. Makanya peta ini biasanya digunakan juga untuk melihat peta karyawan, yang mana keunggulannya. Nah, sekarang kita lihat per kolom. Kolom 1, 5, 9, dan 13, yang ini Bapak Ibu, keunggulannya adalah unggul di bidang pikiran. Berarti ini orang-orang yang unggul di analisa, pikiran, logika, data-data, dan mereka suka sekali melakukan sesuatu. Jadi mereka ini adalah doer, pelaku tuntas. Jadi mereka belajar sangat cepat kalau tidak menghafal, tapi tahu dia ini sebabnya, ini akibatnya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Lalu mereka langsung praktek. Bagaimana ini doer ini langsung melakukan. Nah, ini mereka belajar sangat cepat kalau ada yang seperti itu. Ini tipe orang-orang yang kolom pertama. Berarti ini ini unggul di pikiran. 2, 6, 10, 14 keunggulannya adalah unggul di bidang empati, perasaan. Berarti mereka itu sangat perasa, sangat sensitif dengan perasaannya, mereka sangat sosial, sangat suka membantu orang lain, memelihara hubungan pribadi, mereka juga punya bakat seni, desain khususnya, dan mereka juga senang belajar kalau melihat contoh-contohnya, data-datanya. Berarti Bapak dan Ibu bisa melihat perbedaan anak-anak ini waktu kecil. Kalau nomor 1 ini karena pemikir, kalau kita marahi, dia menantang kita. Sedangkan kalau nomor 2, 6, 10, 14 ini, kalau kita marahi, itu langsung meleleh air matanya. Khususnya anak nomor 2 dan 6, karena ini introvert. Kalau 10, 14 mungkin bisa dia jawab. Nah, marah juga dia. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, nomor 3, 7, 11, dan 15, ini waktu kecil adalah suka berimajinasi, suka menghayal. Makanya waktu kecil orang-orang ini mungkin juga sekarang juga kadang-kadang lama di kamar mandi karena mereka kesempatan untuk menghayal. Ya kan, suka berimajinasi, bagus sekali di intuisi, mereka juga orang perasa, dan karena mereka bisa berimajinasi, bisa berintuisi, maka mereka juga ahli di bidang strategik. Maka kalau ambil manajemen strategik, mereka bagus sekali di seni drama atau sebagai sutradara. Jadi seninya ini lebih ke musik sama peran, seni peran. Lalu mereka biasanya berpikir global. Mereka tidak suka pekerjaan-pekerjaan yang diulang-ulang, yang terlalu detail-detail. Itu tipe ini. Nah, tipe yang terakhir Bapak dan Ibu, kolom terakhir 4, 8, 12, 16, ini adalah unggul di bidang futuris, visi misi, ke depan. Apa yang terjadi di masa depan? Bisa mereka melihat peluang-peluang. Berarti ini sebenarnya orang-orang yang bagus sekali di strategik, bagus sekali di bidang melihat yang tidak dilihat, berarti peluang-peluang pengusaha-pengusaha. Mereka ini bagus sekali panggilan hidupnya di sana. Nah, Bapak dan Ibu, ini kira-kira 16 tema bakat bawaan. Sudah kita lihat sekarang kolom 1 unggul di pikiran, yang ini. Kolom 2 unggul di perasaan. Kolom 3 unggul di imajinasi. Dan yang keempat unggul di visi, melihat jauh ke depan. Ini kira-kira bakat anak-anak kita. Nah, sekarang kita lihat. Orang itu tidak pernah dia diam di dalam kotaknya.
Jadi rupanya Tuhan sudah mengatur bahwa orang itu bisa juga dia berkembang sesuai dengan lingkungan, itu ke atas, ke nomor 2, atau ke artistik ini misalnya nomor 6, bisa ke nomor 2, bisa dia ke nomor 5, bisa ke nomor 10, bisa ke nomor 7. Itu yang disebut bakat level 2. Berarti kalau nanti misalnya dites anak-anak kita ini lagi, bisa jadi pindah kotaknya. Nah, dia bisa ke nomor ini, yang ini, atau ke atas ini, atau ke sini, atau ke sini. Bahkan bisa sampai ke bakat level 3, ke konseptor ini dengan harmonius. Yang penting berarti Bapak dan Ibu ingat, berarti dia kolom dan baris. Bagaimana kalau ada di nomor 13? Nah, kalau dia di nomor 13, Bapak dan Ibu, kalau dia ke atas, ke marketer. Kalau dia ke kanan, berarti harmonius. Kalau dia ke bawah, ini dilipat Bapak Ibu. Berarti dia ke responsible. Ini bakat level 2. Kalau dia ke kiri, berarti dilipat ke sana, berarti komandan. Nah, makanya ini bakat level 2-nya. Makanya hard charging ini kadang-kadang seperti komandan juga. Dia perintahkan orang. Nah, ini level 3-nya. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu, berarti nanti anak Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana pergerakannya di mana untuk bakat-bakatnya. Sekarang saya berikan sedikit tips untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, oleh anak-anak ini, dari bawaannya, semua yang warna kuning. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat dulu warna kuning itu Bapak Ibu. Yang ini, nomor 5 sampai dengan 12, yang kuning ini. Semua anak-anak ini, mereka oleh bawaannya, mereka bagus sekali di bidang kreativitas. Sangat kreatif. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya ialah yang kuning ini suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau menit-menit terakhir baru keluar idenya. Baru energinya ada. Kalau masih jauh, mereka tidak ada semangat untuk mengerjakan. Tetapi semakin mepet, semakin menit terakhir, semakin keluar kekuatannya. Nah, berarti ini yang kuning ini suka menunda-nunda. Karena baru keluar gagasannya, idenya di menit terakhir. Makanya yang kuning inilah yang menulis buku diberi judul The Power of Kepepet. Semakin kepepet, makin keluar powernya. Nah, Bapak dan Ibu berarti bahaya kalau menjadi karakter. Karena suka tunda-tunda, suka tunda-tunda, suka tunda-tunda ya. Nah, untuk itu perlu Bapak dan Ibu latih mereka dari kecil time management. Maksudnya bagaimana? Jangan per minggu, per hari. Hari ini harus saya selesaikan kerja saya apa. Bangun pagi-pagi, dia tulis yang hari ini akan dia kerjakan apa saja. Ini. Jadi dia kerjakan itu saja apa di satu hari itu. Berarti Bapak dan Ibu biasakan mereka membuat agenda yang harus dikerjakan pada hari itu. Jadi jangan tunda besok. Karena ini sudah biasa menunda ini. Jadi harus pokoknya diselesaikan hari itu. Selesai dia kerjakan, dia coret. Selesai dikerjakan, dia coret. Selesai dikerjakan, dia coret. Jadi pokoknya harus per hari. Itu yang namanya to-do list. Kalau karyawan harus juga begitu. Karena kalau enggak, nanti ditanya sama atasannya. Baru ada, oh ya ini. Kalau tidak ditanya, ya tidak dikerjain. Di menit terakhir semua. Nah, begitu Pak Ibu. Berarti perlu mereka time management untuk mereka. Sedangkan yang biru, berarti yang ada di barisan pertama dan barisan terakhir, ini orang-orang ini sangat terstruktur, mengikuti aturan, mengikuti jadwal, mengikuti semua terstruktur, sehingga mereka cenderung kaku. Makanya yang ada di barisan pertama ini, kalau menari saja pun itu gerakannya kaku gerakannya. Nah, tidak elastis. Beda kalau gerakan yang nomor 9 semuanya ini, benar-benar seperti gemulai sekali. Nah, nomor 13, 14, 15, 16 ini juga agak kaku juga dengan aturan. Jadi kalau sudah dikatakan aturan begitu, masih begitu. Sehingga mereka perlu dilatih sedikit lebih kreatif dan lebih fleksibel. Ini maksudnya ini, makanya ada judul dari apa ini, time management dan fleksibel. Slide-nya. Itu saja Bapak dan Ibu yang ingin saya katakan. Sekarang bagaimana ini digunakan sebenarnya? Nah, ini nanti yang Bapak dan Ibu akan bekerja sama dengan guru BP, dengan suster, dengan kepala sekolah dan wali kelas. Jadi anak-anak sesudah selesai seminar ini, diminta kepada anak-anak untuk membuat satu slide PowerPoint, itu satu slide, itu dia baca semua apa kekuatannya, Bapak Ibu, di psikotesnya dulu, dia baca semua psikotesnya, lalu dia tulis di kolom kekuatan ini, kekuatannya apa, yang sesuai dengan psikotesnya.
ditulis di sini kekuatannya. Nanti diserahkan kepada guru BK atau wali kelas, apa yang sesuai. Kemudian juga ditulis juga apa yang sesuai dengan kelemahannya yang ada di psikotesnya. Ditulis juga di sini. Misalnya di situ suka menunda-nunda, ya kan, ini ditulis juga. Nah, Bapak dan Ibu sesudah dia tulis itu, baru dibaca juga oleh papanya. Lalu dilihat juga oleh papanya. Lalu ditambah juga oleh papanya. Apa yang kekuatannya. Lalu apa juga kelemahannya. Demikian juga mamanya. Nah, baru sesudah itu satu slide ini, itu dikirim kepada wali kelas atau kepada guru BK untuk ditindaklanjutin nanti bagaimana pembinaan lebih lanjut. Ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya, pembinaannya lebih lanjutnya bagaimana? Kalau dia di sini dikatakan berbakat desain, maka dia buat pengembangan dirinya ialah semester ini dia gunakan untuk belajar Adobe Photoshop. Karena dia bagus di desain. Di sini kekuatannya. Kalau di sini dikatakan di kelemahannya suka menunda-nunda pekerjaan. Maka di bawah ini berarti mulai hari ini saya membuat to-do list, setiap bangun pagi saya harus apa yang saya kerjakan saya tulis. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu penggunaan psikotes ini. Saya jelaskan satu bagian lagi Bapak Ibu, yaitu bagian jurusan ke perguruan tinggi, jurusan ke SMA Bapak Ibu. Ini sesuai dengan bakatnya. Yang warna kuning ini maksudnya bukan berarti anak itu wajib IPA, enggak. Tapi yang dikatakan di sini, sebagian besar bakat anak itu didukung oleh program IPA. Kalau kuning di IPA. Nah, kalau kuning di IPS berarti sebagian besar didukung di situ. Nah, tetapi yang warna merah ini cocok juga dengan bakatnya. Jadi kalau dia suka belajar jurusan yang ada merah di sini, berarti cocok juga diambil yang di IPS. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, tes ini juga dilengkapi dengan General Ability Test atau tes IQ. Tes IQ yang kita gunakan di sini adalah yang digunakan oleh Raven. Raven itu adalah seorang psikolog Perancis yang pertama sekali mendesain tes IQ. Nah, itu tes IQ-nya ini hanya singkat saja, hanya 10 menit, tetapi kita buat 12 menit. Dan bisa diketahui kalau anak itu misalnya usia 12 tahun, bisa dia menyelesaikan masalah untuk anak 12 tahun, maka dikasihlah IQ-nya 100. Berarti sesuai dengan usianya. Kalau anak itu usia 12 tahun, bisa dia menyelesaikan untuk usia 13 tahun, maka ditambah 10. Berarti 110 itu artinya kecepatan anak ini menyelesaikan masalah 1 tahun di atas usianya. Berarti lebih cepat dia menyelesaikan. Kalau usia 12 tahun, bisa dia menyelesaikan untuk 14 tahun, ditambah lagi 10 lagi, berarti 120. Berarti ini sangat smart. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan untuk 3 tahun di atas usianya, berarti 130. Ini sudah jenius. Nah, Bapak dan Ibu, angka IQ di sini adalah hanya sampai 130. Itu angka IQ dengan tes yang 1 hari IQ-nya itu biasanya, atau yang setengah hari, biasanya 160. Jadi ada orang tua tanya kepada saya, Pak Fidelis, ini angka IQ anak saya bisa turun. Mengapa? Dulu waktu TK dites 128, tapi skalanya 160. Nah, dites sama Pak Fidelis, IQ-nya 108, turun. Saya bilang, itu gara-gara ini kita hanya skala 130. Yang di sana skalanya 160. Berarti kalau kita 108, itu equal atau sama kira-kira 128 kalau di skala 160. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, ada juga dilengkapi ini tes MBTI, ada di halaman 3 atau halaman 4, Bapak dan Ibu bisa lihat, itu anak itu di mana sisi ekstrovertnya, introvertnya. Nah, kalau terlalu introvert, berarti harus belajar ekstrovert sedikit, mengajar sekolah minggu, ya kan? Nah, macam itu. Nah, semua mengenai ini saya kasih di saran-saran. Jadi saran-saran yang di belakang itu saya ambil dari grafik MBTI ini. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Begitu kira-kira saya serahkan kepada Suster untuk bisa kita tanya jawab, Suster. Terima kasih. Pak Fidelis, luar biasa. Ya, Terima Suster. kasih. Saya kira Bapak Ibu wali murid dan juga mungkin wali kelas sudah nggak sabar lagi pengen tanya nih dengan melihat pastinya tadi ketika Pak Fidelis menjelaskan, Bapak Ibu wali murid pasti sudah membuka-buka ini kira-kira anaknya kayak apa gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mungkin ada sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Silakan, boleh raise hand atau juga boleh open mic. Pertanyaan ditampung dan nanti akan dijawab oleh Pak Fidelis.
Baik. Silakan Bapak Ibu sekalian, tidak usah perlu malu-malu. Nanti kalau malu-malu besok hari ini nggak tanya sama Pak Fidelis, besok saya yang ditanya gitu ya. Dan kalau saya yang ditanya belum tentu tuh nanti penjelasannya seperti Pak Fidelis gitu ya. Iya, iya. Jadi silakan Bapak Ibu, saya beri waktu. Mari, boleh open mic, boleh raise hand, atau boleh dengan kolom chat. Nanti saya akan buka kolom chatnya kalau malu bertanya gitu ya. Ya, Karena ya. anak-anak kita juga ternyata banyak yang malu. Tadi Pak Fidelis bilang, kayaknya sih kalau bakat bawaan itu kalau nggak bapaknya sama dengan ibunya gitu ya. Maka kayaknya gambaran itu ada di sini Pak Fidelis. Ya. Maka silakan Bapak Ibu, mari saya undang untuk bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang akan bertanya gitu ya. Kita langsung tes. Apakah penjelasan Pak Fidelis tadi itu nyambung gitu kan? Silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Yap, Ya, silakan. Ibu Ratna Sari, ini mamanya siapa ya? Oh ya, maaf. Saya Ratna dari saya mamanya Jennifer. Kelas Oke, 7B. silakan Mama Jennifer. Saya mau nanya, ini kan kolomnya itu kan 16. Benar. 16. Dan terus ini kan adanya loyal ya, yang kedua loyal. Iya. Kalau itu ditulisnya di sini the most loyal itu maksudnya apa ya, Pak? Orang yang sangat loyal. Jadi nilai karakter orang itu biasanya sangat loyal. Nah, Ibu bisa melihat biasanya dia meletakkan barang-barang pribadinya itu posisinya selalu sama. Jadi kalau pakai pasta gigi, iya, kalau pakai pasta gigi biasanya dia pencetnya itu dari bawah. Jadi biasanya teratur. Jadi loyal itu maksudnya loyal dia pada semua hubungan pribadi, loyal, melaksanakan aturan, kewajiban juga loyal. Tidak melanggar aturan. Begitu biasanya, Ibu. Begitu, Ibu Ratna. Ya. Saya mau tanya sedikit Pak Fidelis. Kira-kira Bu Ratna, kira-kira Bu Ratna, saya mau konfirmasi aja sih Pak Fidelis dengan pertanyaan Ibu tadi gitu ya. Benar nggak nih Bu Jennifer seperti itu? Ya. Rapi gitu. Paling tidak itu ya Pak Fidelis ya. Meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya gitu kan, pencet odol pun itu rapi dari bawah ke atas gitu kan, dia akan selesaikan itu. Kayaknya sih nggak serapi itu sih gitu, tapi memang anaknya mau rapi sih memang gitu, tapi nggak serapi itu. Iya, betul Ibu. Biasanya dia tidak harus rapi, tapi barangnya itu tata letaknya itu selalu sama. Jadi kalau misalnya dipindahkan, itu dia bisa tahu, biasanya begitu. Kalau misalnya handuknya diletakkan di situ, itu pasti di situ terus. Begitu kira-kira. Oke. Dan biasanya Ibu Ratna, jadi terkonfirmasi ya Bu ya, walaupun tadi Ibu bilang sepertinya nggak begitu 100% gitu. Itu oke, memang tidak ada yang 100% gitu, tapi mendekati gitu kan. Mendekati bahwa ada unsur rapi, lalu dia seperti tadi Pak Fidelis bilang, kalau udah barangnya diletakkan di situ ya di situ gitu ya. Dia tidak akan kesulitan untuk mencarinya kembali. Betul, Suster ya. Oke. Bu Ratna bisa dipahami ya Bu ya? Ya. Ada yang resen, Suster ya. Oke. Terima kasih Bu Ratna. Sekarang ada Suster. Silakan Ibu. Ini Terima kasih, Bu Edi. Pak. Ibu Edi sih. Ini mamanya Mamanya siapa? Silakan memperkenalkan diri. Selamat malam Pak Fidelis, Suster dan Bapak Ibu semua. Saya orang tua dari Teresia Eva Anora kelas 7A. Mohon maaf ingin menanyakan istilah ini Pak Fidelis, ada mengartikulasikan pikiran itu mohon dijelaskan seperti apa. Terima kasih. Itu tipe berapa anaknya, Bu? The most idealis gitu Pak. Idealis ya, oke. Mengartikulasikan pikirannya itu maksudnya mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Jadi orang-orang the most idealist itu biasanya mereka itu secara seni atau secara bahasa bisa lebih cepat mengungkapkan, mengartikulasikan itu, mengungkapkan apa yang ada di pikiran atau perasaan secara tertulis, Ibu. Biasanya lebih kalau the most idealist. Tertulis begitu ya Pak ya? Iya. Kalau belajar jurnalistik, mereka ini bisa penulis novel atau naskah film biasanya. Baik ya. Lalu kalau ada harmoni dan konsensus itu maksudnya apa Pak Fidelis? Harmoni dan konsensus itu mereka itu tidak suka sesuatu yang konflik. Maunya selalu harus ada harmoni, lalu kita konflik sepakat. Iya, kita sepakat. Jadi mereka kalau misalnya diperintah hanya tidak sepakat dia, itu biasanya tidak senang.
Oh, Nah, begitu jadi ya. tapi kalau misalnya disuruh mengerjakan sesuatu, diminta dulu pendapatnya. Bagaimana? Ini kita apa? Bisa enggak? Ada konsensus, ada kesepakatan. Begitu Nah, ya. lalu kita damai-damai aja di dunia ini. Jangan kita cari-cari masalah, begitu kira-kira. Begitu Iya. ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fidelis atas Sama-sama. penjelasannya. Oke, terima kasih Bu. Baik, ada satu lagi yang raise hand Pak Iya, Fidelis, iya, Pak iya. Hadianto. Silakan Ya, Pak ya. Hadianto. Sore, Suster. Sore Pak. Saya cuma Sore. ingin tanya, di tes anak saya kan hasilnya kan 75% dari skornya. Maksudnya dari hasil tes ini seberapa besar kondisi lingkungan mempengaruhi ya? Maksudnya sekarang katakanlah anaknya kayak tadi kan bilang, oh ini anaknya benar-benar rapi gitu. Tapi kalau memang mungkin didikan orang tua atau kondisi lingkungannya tidak memungkinkan, seberapa besar conditioning itu mempengaruhi hasil tesnya ya, MBTI ini? Oke, 54% Pak. Kalau kondisi bawaan itu 54% akan tetap. Jadi minimal di barang-barang pribadinya dia akan rapi. Kalau memang dia bawaannya rapi. Walaupun nanti di lingkungan itu dia menyesuaikan diri sedikit, tidak mengkritik macam itu. Biasanya sih dia kritik biasanya. Ya. Nah, tetapi dari penelitian Bussard sudah menemukan bahwa faktor bawaan ini minimal 54% mempengaruhi seterusnya. Nah, begitu kira-kira Pak. Nah, kalau misalnya dari 75% ini berarti kan sampai di situ dibahas bahwa anak saya ini lebih cocok bahasanya bahasa Perancis. Kenapa spesifik di Perancis ya? Apa karena anak ini karena dia kan mekanik, jadi anak saya ini kan mekanik. Apakah pola pikir mempengaruhi dari tata bahasa ya? Kalau dia kenapa Mandarin dia susah? Apakah ada hubungannya dari struktur tata bahasa? Bahasa Perancis itu Pak bahasa seni. Bahasa yang sangat terstruktur secara seni dan orang mekanik itu di sistem dia dekat dengan artistik Pak. Jadi dia punya bakat seni. Jadi itu ritme bahasa itu senang sekali mereka mempelajarinya. Nah, biasanya tipe itu juga yang marketer yang nomor 9 itu juga sebenarnya senang belajar bahasa. Tetapi bahasa seperti grammar yang ada ada terlalu ketat aturannya. Aturannya, apalagi beda lagi penulisannya, itu biasanya the mechanic itu bosan diulang-ulang yang sama apa. Nah, tetapi kalau misalnya bicara langsung, baru nanti dibicarakan nanti mengenai grammarnya, itu dia lebih cepat belajar bahasa. Tetapi jangan dulu mulai dengan tugas-tugas dulu ini. Tetapi kalau bahasa Mandarin mau tidak mau kan, harus latihan dulu dia penulisannya kan Pak, dan ada aturannya. Nah itu biasanya the mechanic itu kan suka tunda-tunda tugas itu biasanya. Tidak mengerjakan kalau yang dia tidak suka. Jadi akhirnya itu mungkin yang menyebabkan dia di bahasa Mandarin itu agak kesulitan. Tambah lagi kalau gurunya itu juga kurang banyak ngomong mereka. Padahal dia suka sebenarnya bahasa ritme dengarannya. Mendengar ucapan ya begitu Pak. Betul, jadi ya berarti ini sekarang menjawab. Maksudnya kita kan juga ada beberapa tes juga kan, ada beberapa modalitis untuk tes ini anak. Memang anak ini suka procrastinate kan, berarti suka procrastinator berarti. Iya betul. Dan memang kalau bahasa Mandarin ini mungkin, dan juga anak ini kinestetik. Jadi kalau secara visual setengah mati dia. Mesti ada nulisnya, jadi ya memang ini menjawab. Tapi bahasa Perancis ini yang baru untuk saya. Kenapa harus bahasa Perancis? Berarti ada hubungannya dengan artistik. Jadi ya benar-benar membantu lah tools ini. Paling enggak nambah di modality saya satu lagi untuk lain anak ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Tambah PR ya Pak Hadianto ya. Iya betul, tambah PR ini, belajar lagi saya. Oke Pak, terima kasih Pak Hadianto, semoga bisa melengkapi apa yang sudah dipahami gitu ya. Baik, masih ada Ibu Jeriko, Mama Jeriko, silakan Mama Jeriko. Lagi mute Ibu. Ya, masih di mute. Malam Pak. Selamat malam Ibu. Ini saya ada yang mau tanya aja, misalnya kan ini kan di anak-anak kan kita udah ada rekomendasi jurusan, terus pekerjaan gitu ya. Seandainya anak kita itu maksudnya belum gitu kelihatan dia akan ke jurusan yang ada cocoknya dengan
hasil tes dia atau nanti yang kira-kira bakal pekerjaannya dia. Nah, itu apakah kita perlu mengarahkannya apa biar aja dia ketemu sendiri nantinya? Ya. Misalnya Ini ya, minatnya baik. dia. Ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi sebenarnya pekerjaan yang ditampilkan di situ hasil penelitian selama 40 tahun. Semua orang yang ada di tipe itu mulai dari level bawah ke tukang typist sampai ke level atas profesi, lalu itu dikumpulkan. Mereka mengatakan kami menikmati pekerjaan ini. Maka ada macam-macam jenis pekerjaan. Bukan berarti ini ditawarkan untuk anak itu. Hanya ini untuk membuka wawasan bahwa rupanya jenis pekerjaan itu yang mereka suka. Nanti di-scan oleh anak, dibaca, oh ada ya yang saya suka juga. Berarti ini kelihatannya cocok. Macam itu Bu ya. Nah, rekomendasi jurusan tentu sebenarnya paling bagus kalau anak itu sudah tahu apa cita-citanya. Nah, kalau cita-citanya mau menjadi dokter, berarti rekomendasi jurusan tidak ada pilihan, Bu. Dia harus masuk ke IPA. Juga kalau dia mau misalnya saya mau arsitek, nggak ada pilihan, Bu. Harus dia masuk ke IPA. Jadi nanti untuk menentukan sebenarnya jurusannya itu, dilihat kekuatannya, kemudian cita-citanya apa, baru dia lihat, oh sebenarnya ini saya ke sini. Baru ditentukan, Bu. Tetapi kalau dia mau menjadi ekonom, ya nggak perlu dia ke IPA. Karena malah justru rugi. Nanti dia tidak belajar akuntansi, ilmu ekonomi, padahal dia mau jadi ekonom, menggantikan Sri Mulyani misalnya. Nah itu kan, nah berarti ini harus dilihat dengan cita-cita anak. Nah, kecuali desain, itu bisa tidak ada masalah. Mau dari IPA, mau dari IPS, mau dari bahasa, tidak ada masalah. Begitu kira-kira jawaban saya, Ibu. Jadi nanti lihat bagaimana perkembangan ke depan anaknya kira-kira mau apa. Lalu jenis pekerjaan yang ditampilkan satu halaman itu hanya sebagai bahan referensi. Satu tipe ini mereka mengatakan passion kami pekerjaan ini. Lalu itu berbagai apa itu Bu? Berbagai level. Sampai ada typist yang atau yang tukang ketik macam itu. Ada di situ ya. Ya. Begitu kira-kira Mama Jericho. Oke, Pak. Oke, Mama Jericho, semoga bisa lebih memahami hasil tesnya Jericho ya. Terima kasih. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kita masih punya 2 menit. Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak, saya mau bertanya Pak Fidelis. Boleh, Suster. Boleh. Ya, tadi di awal dikatakan gitu ya, pembentukan kepribadian itu punya kontribusi terhadap 2 hal gitu ya, bawaan dan lingkungan. Betul. Nah, saya mau bertanya Pak, sejauh mana saling keterkaitan 2 hal ini antara bawaan dan juga faktor lingkungan itu, karena lingkungan itu yang membentuk karakter gitu ya, yang membentuk karakter. Nah, sejauh mana ini saling berhubungan gitu ya, seberapa erat, seberapa kuat keterhubungan ini sehingga seorang individu itu bisa dikatakan bahwa karakter itu juga didukung oleh bakat bawaan dan bakat bawaan itu juga menjadi bahan untuk pembentukan secara karakter. Iya. Kalau begitu saya share screen lagi, Suster ya, izin supaya bisa saya kasih contoh aja, Suster. Iya. Kenapa saya pertanyaan ini Pak Fidelis? Karena salah satu unggulan kita di sekolah adalah pembentukan karakter gitu ya, sehingga penting untuk kita hal ini. Ya, oke. Baik, Suster. Ini, Suster. Nah, semua anak-anak yang ada di barisan pertama ini, itu begitu disiplin di sekolah, itu mereka langsung terbentuk disiplin, Suster. Karena memang mereka sudah orang-orang yang karakter dari bawaannya komit. Nah, semua anak-anak ini begitu dilatih public speaking, dilatih interpersonal skills, ini langsung jadi, Suster, karakternya. Mungkin di disiplin mereka berjuang keras. Yang ini. Nah, ini dilatih menjadi leader, pemimpin, ini cepat sekali. Karakter leadership-nya. Jadi sudah ada oleh bawaannya. Mungkin untuk karakter misalnya menjadi membuat coding, membuat apa, mungkin tidak bagus. Dia susah di situ. Ya kan? Nah, yang ini dilatih sedikit aja program-program arsitek sistem, itu cepat sekali mereka. Nah, berarti bakat ini juga sebenarnya berkontribusi terhadap pembentukan karakter seseorang. Kalau lingkungannya sesuai, cepat dia merespon untuk itu. Nah, tetapi ada beberapa misalnya yang tadi itu, yang ada di nomor 9 sampai 12, itu yang kesulitan mungkin di disiplin.
Nah, maka perlu mungkin disiplin di rumah, di sekolah, dilatih terus-menerus sampai akhirnya terbentuk karakter disiplinnya. Begitu kira-kira. Jadi setiap anak beda rupanya. Makanya kalau misalnya kita melihat yang lain kok bisa, kamu kok tidak bisa. Ya memang yang satu itu gampang dan dia bisa disiplin itu. Misalnya yang barisan pertama itu 1 sampai 4 itu selalu on time di sekolah. Menyerahkan tugasnya selalu on time. Tetapi yang tadi di 2 barisan yang kuning itu, nah itu kalau tidak diingatkan kan lupa dia tugasnya. Nah, berarti ini mungkin perlu dilatih. Berarti kalau misalnya pelatihannya mungkin mereka butuhkan 10 kali pelatihan, yang di atas itu mungkin cukup 5 kali. Begitu kira-kira. Jadi ya ada bedanya. Nah, makanya kalau kita mengetahui ini, berarti sebenarnya kita perlu sabar juga menghadapi setiap orang, ya kan? Jadi rupanya tidak bisa sama. Karena ada tadi hubungannya dengan karakter bawaannya. Ada yang lebih gampang, ada yang lebih susah. Nah, tetapi di bagian tertentu dia lebih cepat. Begitu kira-kira, Suster. Oke, Pak Fidelis, menarik gitu ya. Karena kenapa saya bertanya tadi? Karena satu kelas itu 25 orang, Pak Fidelis. Iya, iya. Yang harus dipahami oleh wali kelas. Betul. Dan juga oleh guru-guru gitu ya. 25 orang itu 25 bawaan dan 25 karakter gitu. Untuk memilah-milah itu pekerjaan yang tidak mudah memang gitu ya. Maka mungkin dalam hal ini apakah memang betul bahwa sekolah dengan orang tua di rumah itu sungguh sangat dibutuhkan satu kerjasama yang baik? Harus kerjasama, ya? Apakah begitu? Harus kerjasama. Dan ini sudah saya kasih tugas tadi kepada anak-anak. Mereka membuat satu slide, nanti dibuat, itu nanti kerjasama. Berarti kalau dia suka menunda, bagaimana dibuatnya? Lakukan di rumah, di guru juga ingatkan. Jadi nanti jangan lupa yang itu, Sister, itu di follow up. Itu mungkin tidak lupa menagih ya Pak Fidelis ya. Iya, sesudah 1 minggu ditagih. Ya, terima kasih Pak Fidelis, Bapak Ibu sekalian. Saya nanti akan menagih tugas dari Bapak Ibu dan anak-anak gitu ya. Jadi silakan diselesaikan selama 1 minggu. Wah lumayan. 1 minggu atau 1 hari ya Pak Fidelis ya? Ya boleh 1 minggu. Atau sepertinya nanti, setelah selesai seminar ini, saya kira sudah bisa langsung didiskusikan dengan anak-anak di rumah ya Pak Fidelis ya. Betul, ya. Sehingga besok sudah langsung bisa dimasukkan ke GC anak-anak gitu ya. Lalu kami bisa mempelajarinya dan juga ini menjadi modal bagi sekolah untuk bisa memahami anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan kami di sekolah dan tadi bahwa kerjasama dengan wali murid itu sangat dibutuhkan demi perkembangan anak-anak kita, bagaimana mengembangkan bakat bawaan ini dan juga berkontribusi terhadap faktor lingkungan, yaitu dalam pembentukan karakter. Dan itu salah satu lingkungan itu sekolah Bapak Ibu ya, sekolah dan juga keluarga tentunya, yang sama-sama punya kontribusi yang cukup besar gitu ya. Masih ada saya tambahkan sedikit lagi, Suster. Saya tambahkan sedikit lagi, Suster. Nah, karena ini masa pandemi, maka anak itu nanti akan mempresentasikan di Google Meet, di Google Meet, ya kan? Ada wali kelasnya, ada gurunya, ada bapak, mama, dan papanya. Dia akan presentasikan apa program pengembangan dirinya. Nah, sesudah dibimbing oleh guru dulu, lalu dipresentasikan nanti PowerPoint itu. Sehingga dengan demikian terbentuk kesepakatan apa yang akan dilakukan ke depan untuk pengembangan dirinya. Ini tes itu seperti itu digunakan di Eropa, Ustaz. Jadi anak-anak itu sendiri mempresentasikan ke orang tuanya. Saya mau melatih disiplin ini, tolong saya dibantu. Begitu, jadi tahu sama-sama semua. Di sekolah tahu, di apa juga ya. Begitu, Ustaz. Ya, Bapak Ibu keren banget gitu ya. Ini tugas besar pasti Bapak Ibu, aduh tambah lagi nih tugasnya, udah pandemi kayak gini gitu ya. Sekolah juga juga gitu kan, wali murid juga pusing gitu. Tapi mari kita lakukan kalau kita juga semua punya komitmen yang sama demi perkembangan dan juga pertumbuhan anak-anak kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena mereka lah yang akan berkontribusi terhadap masa depan bangsa dan negara dan keluarga tentunya gitu ya. Maka mari tentu kita tidak ingin anak-anak kita bertumbuh dalam ketidakpastian ya. Dan salah satu yang harus kita jamin adalah pertumbuhan mereka. Maka sekolah juga sebagai salah satu lingkungan dan keluarga ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi sekolah juga tidak berdaya apa-apa kalau tidak ada kerjasama dengan keluarga.
keluarga juga sama, kalau tidak ada di sekolah sebagai faktor lingkungan juga pasti Bapak Ibu juga kesulitan ya. Kalau Bapak Ibu itu mendampingi anak satu orang di rumah, guru wali kelas itu 25, tapi kalau ada kerjasama, sama-sama diringankan ya Pak Fidelis ya. Baik Bapak Ibu, seperti tadi Pak Fidelis katakan, jangan lupa habis seminar ini nanti maka duduklah bersama anak-anak, papa mama dan anak, berdiskusi soal PR tadi gitu ya. Silahkan, saya harap sih tadi sudah difoto gitu ya, sudah ada tugasnya. Itu tugasnya itu sudah saya kasih PDF-nya ke Pak Edi. Ya, nanti bisa di-share di GC Pak ya, sehingga anak-anak bisa akses. Bisa ya. Ya, oke Pak Edi, silakan nanti Pak Edi men-sharekan lewat wali kelas GC-nya supaya nanti langsung bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu, dan ini penting untuk sekolah dan juga penting untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Siap, ini yang terakhir Pak Edi, ada pertanyaan atau wali kelas sebelum kita akhiri? Kelihatannya mereka sudah terharu semua, Suster. Sudah terharu Pak ya, sudah terharu dan siap untuk melakukan PR. Ini sebagai wali kelas sudah setuju sama kami ya. Ini Suster. Saya sih hanya berharap mama papanya di sini tidak ada yang suka menunda Pak. Seperti anak-anaknya gitu ya. Seperti anak-anaknya. Sudah mulai Suster. Jadi nanti tinggal kalau wali kelas itu tinggal membuka kembali datanya. Kalau kemarin kan secara umum ya, nanti kalau sudah ada datanya, oh ini ke sini, ini ke sini. Jadi udah makin tahu, makin kenal. Jadi kalau sudah ada semacam ini, jadi kita mau mendampingi lebih mudah. Ya, tapi tentu saja tadi seperti yang dikatakan, ya, seperti yang dikatakan Suster Vincent tadi, kerjasama dengan orang tua itu sangat penting. Tapi juga ini agak sayang tidak semua bisa masuk ya. Nanti ada rekamannya. Jadi, ya, nanti ada rekaman Suster bisa di-share juga nanti ke wali murid supaya bagi yang berhalangan itu bisa juga mendengarkan dengan cara dari YouTube sekolah gitu ya. Baik Pak Edi, kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak sepertinya kita bisa akhiri ya Pak Edi, sudah di jam 19.28, setengah 8, tidak terasa Bapak Ibu ya. Oke, kita tutup. Sebelum ditutup Pak Edi boleh ya, silakan. Baik, Suster, terima kasih. Pak Fidelis, Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru, yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fidelis dan lembaganya yang memfasilitasi kami untuk melihat potensi anak-anak. Terus terang di awal memang kami kesulitan mau kerjasama dengan siapa, tapi kemudian saya mendapat kontak Pak Fidelis, kita komunikasi dan puji Tuhan kita bisa melanjutkan. Ini tahun yang kedua, karena beberapa dari pengalaman yang tahun pertama Pak, jadi banyak orang tua itu ya sangat terbantu dengan hasil yang memang melihat potensi bakat anak ini. Nah, makanya kami juga untuk tahun ini mencoba memfasilitasi orang tua kembali, dan memang ini sungguh juga kita perlukan untuk pendampingan bahan sebagai referensi kita untuk melihat anak-anak kita sejauh mana yang mereka punya, nanti bisa kita kembangkan seperti apa. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Fidelis. Sama-sama Pak. Dan sama-sama. Untuk Bapak Ibu orang tua, mudah-mudahan yang kami lakukan ini betul-betul bisa membantu Bapak Ibu orang tua untuk semakin tahu, mengenal ya anak kita. Karena secara pribadi saya sendiri cocok sekali dengan apa yang disampaikan dari tulisan yang muncul ini Pak. Jadi memang sisi positifnya, kemudian kelemahannya seperti apa, itu betul-betul menggambarkan anak saya juga ternyata. Walaupun memang secara umum kita sudah melihat ya, tetapi ini ya mengkonfirmasi, menguatkan. Iya betul. Jadi kita juga punya solusi, oh saya harus begini, kami harus bagaimana. Nah itu
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua juga demikian, sepemikiran dengan kami yang di sekolah dan bisa sama-sama mendampingi anak-anak kita. Tentunya ini ya, anak-anak kan tidak ingin dilahirkan dalam arti bukan keinginan anak, tetapi kita orang tua yang menghendaki mereka ada. Jadi kita juga harus bertanggung jawab mendampingi mereka sampai mereka betul-betul mandiri, siap dengan hidup masa depannya. Saya rasa itu saja, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Pak Fidelis, semoga tetap sehat. Mudah-mudahan kita masih ketemu tahun depan lagi ya, Pak. Ya, tahun depan lagi, Suster. Kembali di tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih. Tidak tahun mendatang, Pak. Nanti juga kita butuhkan konsultasi ketika kita sudah mendapatkan jawaban tadi dari PR yang diberikan oleh baik. dari Dengan orang senang tua. hati, dengan senang hati. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Fidelis, sebelum ditutup dengan doa penutup, saya mau membacakan sebuah cerita singkat untuk kita. Oh, sebentar, Suster. Pak Fidelis, ini kalau misalnya nanti kami upload di YouTube boleh ya? Boleh, Pak. Karena ini tadi Suster menyampaikan ada banyak orang tua yang belum bisa berkesempatan, Pak. jadi nanti biar bisa melihat penjelasan Bapak di YouTube sekolah kami. Dengan senang hati, Pak. Dan nanti kalau ada orang tua yang ingin menghubungi Bapak, mungkin kami akan memberikan nomor kontak Bapak, diizinkan. Baik, Pak Edi. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak Fidelis, selalu siap membantu 24 jam. Baik, saya akan membacakan satu cerita ini, di mana karena kadang-kadang Bapak Ibu ya, satu kata itu bisa mengubah kehidupan seseorang gitu ya, dan cerita ini ada gitu. Saya akan mencoba membaca sebentar sebelum doa penutup oleh Bu Kresna kembali, dan kita akan selesaikan webinar kita pada sore hari ini, pada malam ini. Judulnya Kekuatan Kata Emas yang Mengubah Kehidupan. Seorang penulis bernama Mary Ann Beard mengisahkan tentang masa kecilnya dalam bukunya Whisper Test. Dia menulis, saya bertumbuh dengan keadaan sadar betul bahwa saya berbeda dan saya membencinya. Saya terlahir dengan keadaan langit-langit mulut tidak sempurna. Ketika saya mulai sekolah, teman sekolah saya membuat saya sadar bagaimana mereka melihat saya. Seorang gadis kecil dengan cacat di bibir, hidung yang bengkok, cara bicara yang aneh. Ketika teman sekelas saya bertanya, apa yang terjadi dengan bibirmu? Saya akan mengatakan kepada mereka bahwa saya jatuh dan sepotong kaca membuat bibir saya seperti ini. Bagaimanapun lebih mudah diterima cerita mengalami kecelakaan daripada saya dilahirkan dalam keadaan yang berbeda. Saya begitu yakin bahwa tidak ada yang bisa mengasihi saya selain keluarga saya. Hingga suatu saat ada seorang guru di kelas 2 yang begitu kami kagumi, namanya Ibu Leonard. Dia pendek, bulat, namun periang, dan seorang wanita yang mempesona. Secara rutin, sekolah kami melakukan tes pendengaran. Bu Leonard memberikan tes pendengaran kepada setiap anak di kelas dan akhirnya tiba giliran saya. Saya tahu bagaimana tes pendengaran dilakukan karena sudah pernah mengalaminya di kelas 1. Kami berdiri menghadap pintu dan menutup satu telinga. Guru duduk di mejanya lalu membisikkan sesuatu di mana kami harus mengulanginya kembali. Contohnya, langit berwarna biru, atau apakah Anda memiliki sepatu baru? Saya menunggu kalimat apa yang Tuhan taruh di mulut Ibu Leonard. Kemudian dia mengucapkan 7 kata yang mengubah hidup saya, yaitu, saya harap kamu adalah gadis kecil saya. Seperti Mary Ann, setiap orang dilahirkan dengan sebuah kekurangan. Namun, mari kita belajar seperti Ibu Guru Leonard, yaitu tidak melihat kekurangan dari hidup orang lain, dari hidup anak-anak kita.
namun menyatakan kasih yang tulus kepada setiap orang melalui kata-kata dan tindakan kita, sehingga melalui dirinya kehidupan seorang gadis cilik, yaitu anak-anak kita, diubah. Setiap hari ada banyak kata yang kita keluarkan kepada pasangan, kepada anak-anak kita dan orang lain. Marilah mengeluarkan kata-kata yang mampu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, dan gunakan kata-kata untuk menghargai dan memberi semangat. Itu saja penutup dari saya, Pak Fidel. Pak Luar Fidelis. biasa sekali, luar biasa Ya, sekali. semoga ini bisa juga menginspirasi kita. Terkadang banyak kata-kata yang kita keluarkan, ribuan kata-kata yang kita keluarkan kepada anak kita dalam sehari. Dan mereka itu rekam ya Pak Fidelis ya. Betul. Dan mereka itu merekamnya dengan baik, dan mereka nanti suatu hari akan mengucapkannya juga kepada anak-anak mereka. Maka mari kita menggunakan kata-kata yang baik dan memuji dan memberikan pengharapan kepada anak-anak kita. Itu saja dari saya sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Fidelis untuk apa yang sudah dilakukan untuk anak-anak kami, di mana ini masih PR besar awal dari perjalanan anak-anak selama 3 tahun nanti dalam pendampingan di sekolah, Pak Fidelis. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang tadi kita terima dapat kita menjadi bahan untuk kita mendampingi anak-anak kita. Bu Kresna, apakah sudah ada? Kita tutup perjumpaan kita dengan doa penutup, dan nanti silakan Bapak Ibu selamat berdiskusi bersama dengan anak-anak. Silakan Bu Kresna. Sesudah berdoa nanti suster, sesudah berdoa foto bersama dulu supaya ada dokumen. Oh iya, baik. Ya, foto bersama. Siapa ya? Pak Edi siap difoto, siap nanti memoto ya Pak Edi? Ya. Ya. Oke, baik, silakan. Silakan Bu Kresna. Baik, Bapak Ibu terkasih, suster, marilah kita tutup acara malam hari ini, berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul membantu orang tua dan para guru untuk anak-anak kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Kiranya kami semua Kau mampukan memahami apa yang sudah kami bicarakan bersama. Semoga kami dapat memahami dan menentukan langkah-langkah anak kami untuk selanjutnya. Bapa, berilah kesabaran yang panjang kepada kami dalam melindungi, mendampingi, dan membimbing anak-anak kami. Yakin penyertaan-Mu dalam setiap langkah mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Kresna. Mari Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum open kamera, rugi loh nanti nggak ada fotonya sama Pak Fidelis gitu ya sebagai bukti gitu kan. Maka mari silakan di open kamera. Pak Edi akan siap mengambil foto. Di lembar pertama, ini di slide pertama sudah semua buka foto kecuali ada Adolf sama momnya Kesia Lisbeth. Kemudian yang di lembar kedua masih banyak yang hitam gitu ya. Maka silakan boleh di open kamera sebentar supaya kita foto Bapak bersama. Ibu silahkan dibuka kamera. Ini ada 3 kali pengambilan ya, karena ada 3 bagian. Jadi tolong jangan ditutup sampai selesai ya. Jadi semuanya tetap dibuka dulu kameranya. Silahkan dibuka dulu. Ini masih beberapa. Boleh kasih tangannya loh untuk anak-anak kita semua. Cinta ya, silahkan. Untuk anak-anak. Atau saya akan ambil. Gaya anak-anak sekarang seperti ini. Nih. Jadi silakan boleh tanda cinta kita buat anak-anak. Tanda cinta ya. Yes. Oke. Saya ambil ini yang pertama dulu ya. Bentar. Oke. Lembar kedua? Belum, sebentar, Sir. Oh, belum. Bentar. Ditahan senyumnya dulu. Ya, Maaf, ini kurang profesional soalnya. Oke, lembar kedua. Ini
pertama ya, ini yang kedua. Oke, silakan Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan lotnya mana. Kok ini masih tanda banyak cinta yang untuk anak-anak kita kameranya semua. tertutup ya. Yes. Tolong saya ulangi, ini yang kedua, tolong dibuka kameranya dulu. Oke, Pak Edi, silakan. Kayaknya tangan saya nggak jadi bentuk ini loh. Kemudian ini yang ketiga. Iya. Oke. Oke. Ya. Udah kedengaran krik-kriknya tadi ya. Sudah kedengaran, Ustaz. Ya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih semua. Salam sehat selalu, salam cahaya BK untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Selamat menikmati makan malam bersama keluarga dan menyelesaikan tugasnya. Terima kasih Pak Fidelis. Sampai Baik, jumpa. sama-sama. Bye semuanya. Ya, terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih Bapak Mari. Lalu sehat. Suster. Protokol kesehatan ya. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Pak Fidelis.